Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Roh Kudus menyertai kita. Yohanes 14 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus begitu baik. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus sudah menjanjikan sebelumnya bahwa ada penghibur yang namanya Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, Bapak Ibu semua, dan mengingatkan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. So hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus dapat menyertai saudara dan saya. Bahkan Roh Kudus selalu menolong saudara dan saya. Boleh katakan amin. Kehadiran Roh Kudus itulah yang menggantikan peran kehadiran Tuhan Yesus untuk menjadi penolong setiap orang yang percaya. Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi penghibur waktu mereka sedih, penolong dalam kelemahan, dan mengingatkan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini kita akan merenungkan 5 hal bagaimana Roh Kudus menyertai saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus bukan hanya sekedar berkuasa atau berpengaruh, tetapi pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam kita, membimbing, menghibur, dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Katakan amin. Yang pertama, janji Yesus tentang Roh Kudus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Katakan amin. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17, jelas Yesus sudah berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh kebenaran adalah Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Roh Tuhanlah yang akan menolong saudara dan saya, yang menyertai saudara dan saya, itu janji Tuhan. Nah, Yesus berjanji setelah kebangkitannya, Roh Kudus akan datang dan tinggal dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus bukan hanya hadir sesaat, tetapi selama-lamanya. Yang berarti dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Dalam Yohanes 14 ayat ke-26, Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus bekerja sebagai yang pertama, penolong, yaitu membantu, menolong kita dalam kelemahan kita. Yang kedua, penghibur, yaitu menguatkan saudara dan saya waktu dalam masa kesulitan. Dan yang ketiga sebagai guru, yaitu mengajarkan, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, Roh Kudus membimbing kita. Di Roma 8 ayat ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita perlu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing saudara dan saya dalam mengambil keputusan, memberikan hikmat dalam menghadapi tantangan, dan juga mengarahkan hati kita agar kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk yang pertama, bersaksi tentang Kristus dengan keberanian. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus berani bersaksi tentang Yesus kemanapun kita pergi. Saudara, kita diselamatkan untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan perbuatan Allah yang baik. Kita sudah menerima anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dengan apakah kita membalas kebaikan Tuhan? Ya, dengan bersaksi tentang betapa Tuhan Yesus itu baik. Yang mau sama-sama katakan amin. Melalui apa? Melalui kehidupan kita setiap hari. Nah, yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk mengatasi dosa dan godaan. Saudara, kita hidup di dalam kebenaran bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengatasi dosa bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa daripada Roh Kudus.
Mari saudara, setiap hari setan iblis berusaha menggoda saudara dan saya agar bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, ada Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa, yang bisa menolong kita untuk hidup dalam kebenaran sehingga kita menjauhi dosa. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah melayani dengan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dengan kuasa Tuhan, sehingga kita bisa mendemonstrasikan pekerjaan Tuhan dengan kuasa ilahi, sehingga setiap orang boleh begitu mengagumi Tuhan. Mereka bahkan boleh bertekuk lutut di hadapan Allah, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Dan yang kelima, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Efesus 5:18 berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Saudara, kepenuhan Roh Kudus berarti kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan dan taat kepada pimpinannya, agar kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa dan kasih Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Kesimpulannya, Roh Kudus bukan hanya sekedar menyertai saudara dan saya, tetapi Roh Kudus juga bekerja dalam dan melalui hidup kita. Dia adalah penghibur, penolong, guru, dan sumber kuasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semua, Box Willy mengajak kita semua untuk membuka hati, untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Saya mau bertanya, saudara lihat, apakah saudara dan saya sudah merasakan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari-hari ini? Jika belum, ayo berdoa. Rindukan Dia. Terus berseru kepadanya, minta dipenuhi Roh Kudus, terus hidup di dalam kebenaran firman. Yang mau katakan amin. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita mau membuka hati untuk dipimpin dan diajar olehnya setiap hari? Yang mau katakan amin. Yang tidak mau bertobatlah. Ayo saudara, saya mendorong Bapak Ibu semua, bukalah hatimu untuk boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan mari kita saat ini berdoa, meminta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, agar kita semua dapat hidup dalam kebenaran firman-Nya dan kuasa-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat tema khotbah hari ini yang mengingatkan kami betapa Roh Kudus Tuhan itu Allah penolong yang selalu menyertai kami. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Bapa, kami berdoa bila Roh Kudus Engkau menyertai kami, menolong kami, mengurapi kami, agar kami boleh hidup dalam kebenaran, kami kuat, kami tidak menyerah, dan kami jauhi dosa dan tinggalkan dosa. Bapa, urapi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga mereka berlimpah-limpah. Jadilah anak-anak Tuhan yang siap bersaksi buat kemuliaan Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai, Roh Kudus tolong senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.